Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamat, BP 2018-2317. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah perbandingan pendidikan oleh dosen pembimbing IMAS. Di sini kita akan membahas tentang sistem pendidikan di Belanda. Apa itu sistem pendidikan di Belanda? Mari kita bahas. Yang pertama, sistem pendidikan di Belanda sangat berbeda dengan sistem pendidikan di Asia, Amerika, bahkan di sebagian besar wilayah Eropa. Adapun beberapa negara yang menerapkan pendidikan yang hampir sama dengan Belanda adalah Jerman dan Swedia. Seterusnya, kita juga akan membahas tentang jenjang sekolah di Belanda. Apa itu jenjang sekolah di Belanda? Yang pertama, kita akan membahas pendidikan tingkat dasar dan lanjutan, disingkat juga di Belanda dengan HMBO dan HAVO. Seterusnya, tingkat ke atasnya juga ada yang namanya pendidikan tingkat menengah kejuruan. Seterusnya, ada juga namanya pendidikan tingkat tinggi, disingkat juga dengan HBO atau WO. Selanjutnya, tidak itu saja, tidak tentang sistem pendidikan di Belanda, jenjang sekolah di Belanda, tetapi di Belanda juga diberikan pinjaman dana untuk peserta didik. Mari kita bahas. Untuk melanjutkan studi, seorang pelajar atau mahasiswa dapat meminta pinjaman dan belajar yang diatur Informed Beheer, pengatur dana belajar. Oke, setelah itu kita juga membahas tentang fakta menarik pendidikan tinggi di Belanda. Yuk kita bahas. Yang pertama, jumlah mahasiswa internasional yang cukup banyak dari berbagai negara. Yang kedua, 5 negara asal mahasiswa internasional terbanyak di Belanda. Yang ketiga, jenjang pendidikan yang relevan. Yang keempat, program studi favorit mahasiswa internasional yang cukup baik. Yang kelima, mahasiswa internasional dari berbagai negara yang memiliki kantor Novus Nevo. Apakah dia kantor Novus Nevo? Mari kita bahas. Ada beberapa negara di dalamnya. Yang pertama, negara Brazil, Cina, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam. Selanjutnya, kita juga membahas tentang 7 fakta unik di Belanda. Kita juga tidak belajar tentang apa itu pendidikan di Belanda, jenjang sekolah di Belanda, pinjaman dan untuk belajar di Belanda, fakta menarik pendidikan tinggi di Belanda. Kita juga membahas 7 fakta unik Belanda. Yang pertama, kita akan membahas tentang julukan Belanda. Belanda dijuluki dengan kincir airnya yang memiliki kincir air internasional sebanyak 19 kincir air internasional. Yang kedua, julukan hewan. Kenapa Belanda dijuluki dengan julukan hewan? Ayo kita bahas. Karena di Belanda orang sangat menghargai yang namanya hewan, kawan-kawan. Oke, yang ketiga, memiliki jalur yang bertenaga surya. Di Belanda juga orang tidak terlalu memikirkan tentang kendaraan beroda 4 seperti di Indonesia, kendaraan beroda 2, kendaraan beroda 6. Tapi di Belanda orang tidak memikirkan itu. Orang itu bagaimana caranya agar di Belanda mengurangi polusi udara. Kayak orang itu memiliki jalur yang bertenaga surya seperti sepeda, motor, dan mobil. Tidak itu juga, mereka juga memiliki jalur ecoducts, artinya mempermudah hewan dari hutan satu ke hutan yang lain. Seterusnya, pengisian daya mobil listrik yang sangat dekat. Tadi di Belanda itu untuk mengisi bahan bakar tidak terlalu jauh agar memang tidak menghabiskan waktu. Jadi waktu itu di Belanda itu adalah waktu itu seperti yang dibilang orang Inggris, waktu itu adalah uang katanya. Seterusnya, itu menerapkan pengisian daya mobil listrik sangat dekat, yaitu yang tadi yang kenapa dia tidak mobil bahan bakar, kenapa mobil
listrik yang mobil listrik, karena oleh itu mengurangi bahan bakar berbentuk bensin dan solar, mengurangi polusi udara. Terusnya, melarang kendaraan berbahan bensin dan diesel atau solar. Kenapa ini diterapkan? Agar memang polusi udara tersebut tidak terlalu menyebar di Belanda. Dan uniknya, di Belanda tidak membayar pajak. Tidak seperti di Indonesia. Pajak selalu dipermasalahkan. Baik, kawan-kawan, ini yang terakhir. Memiliki kota yang tidak banyak kendaraan mobil karena mengurangi polusi udara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kawan-kawan. Semoga apa yang saya presentasikan tadi bermanfaat bagi kawan-kawan, begitu juga kepada saya. Mudah-mudahan tugas saya ini diterima baik oleh dosen pembimbing nantinya. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.